Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan sebentar lagi. Saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Serta teman-teman juga dapat melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan agar pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia dan dunia khususnya dapat segera berakhir. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya dimulai dengan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Tuhan berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar teks eksplanasi, baik itu di SMP atau di perguruan lainnya. Jadi sebenarnya teks eksplanasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tidak jauh berbeda pada teks eksplanasi yang telah teman-teman pelajari di saat SMP. Hanya saja pada pembelajaran kali ini kita akan sedikit lebih mendalam mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah mempelajari mengenai teks prosedur. Jadi, pada dasarnya teks eksplanasi dan teks prosedur ini sedikit mirip pada bagian menceritakan kejadian secara runtut. Tetapi teks eksplanasi menceritakan tentang kejadian sosial, kejadian alam, dan lain sebagainya berdasarkan fakta yang faktual. Sedangkan pembelajaran teks prosedur itu berisi tentang bagaimana cara membuat, melakukan sesuatu secara runtut. Pembelajaran ini bertujuan melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan menelaah unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi secara cermat. Jadi saya berharap dengan melakukan pembelajaran ini teman-teman dapat menelaah dan mengidentifikasi baik itu struktur maupun unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Dalam pembelajaran ini terdapat beberapa pokok pembelajaran yang perlu kita capai. Yang pertama itu pengertian teks eksplanasi, yang kedua ciri-ciri teks eksplanasi, yang ketiga struktur teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. 1. Pengertian teks eksplanasi. Jadi, apa sih itu teks eksplanasi? Seperti yang telah kita ketahui atau teman-teman ketahui pada pembelajaran pada saat SMP, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya itu dapat terjadi. Satu kejadian alam itu dapat terjadi maupun kejadian sosial di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi yang terdapat dalam teks eksplanasi ini lebih kepada hubungan sebab akibat terhadap suatu kejadian yang terjadi begitu. Selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Sebenarnya teks eksplanasi ini hampir sama dengan teks deskripsi, hanya saja teks eksplanasi ini menggambarkan suatu proses secara sebab akibat, berbeda dengan teks deskripsi yang mendeskripsikan suatu produk ataupun suatu objek berdasarkan apa yang dilihat begitu. Jadi beberapa ciri teks eksplanasi sebagai berikut, diantaranya 1. Informasi yang dimuat adalah faktual. Jadi informasi yang terdapat dalam teks ini merupakan hal yang benar-benar nyata. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau hubungan dengan ilmu pengetahuan. Teks ini tidak bersifat opini dari penulis, tetapi bersifat fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang ketiga, teks ini bersifat informatif. Maksudnya ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang belum diketahui ataupun lebih mendalam kepada pembaca. Yang ketiga, teks ini fokus dalam hal umum, generik, bukan bersifat partisipan manusia. Seperti contohnya hal-hal kejadian alam seperti tsunami, gempa, banjir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki 3 struktur umum. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan.
Pada bagian identifikasi fenomena berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena apa yang akan dibahas, biasa berupa pengenalan fenomena atau disebut penjelasannya. Pada bagian kedua, penggambaran rangkaian kejadian berisi tentang penjelasan proses-proses sebab akibat yang terjadi pada kejadian-kejadian tersebut. Yang ketiga, ulasan berisi teks penutup yang bersifat pilihan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari dari seluruh teks yang ada. Selanjutnya, kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausal maupun kronologis, teks eksplanasi menggunakan banyak konjugasi kausal ataupun kronologis. Konjugasi kausal antara lain sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Sedangkan konjugasi kronologis atau hubungan waktu, contohnya diantaranya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya seperti pada waktu itu, saat itu, dan lain sebagainya. Baik, karena penyampaian materi dari saya sudah cukup, selanjutnya saya akan menyajikan sebuah video. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengamati dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan dari video tersebut. Pertanyaan itu dituliskan di kertas selembar, lalu teman-teman mencari jawaban atas pertanyaan tersebut melalui sumber-sumber yang tersedia, baik dari itu internet, buku, dan lain sebagainya. Berikut saya sajikan videonya. Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya ini kering. Apinya kita padamkan, baru asapnya kita hilangkan. Yuk. Pak Jul, naik. Di belakang rumah warga kebakaran. Ini ada jalan, Kak. Udah, kita bikin jalan aja. Nah, isolasi ada dulu, Bang. Kita airnya kurang. Gaspol aja, gaspol. Gaspol. Masih di belakang tuh kan takut nanti menyebar ke sini. Jadi saya harus ambil inisiatif, saya matikan sendiri dengan bantuan dari teman-teman saya, dari relawan. Baik, setelah teman-teman melihat video tadi, tadi juga setelah saya minta untuk teman-teman mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan dari video tersebut. Saat ini saya juga meminta teman-teman untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman temukan. Selanjutnya, kegiatan teman-teman adalah mengisi LKPD yang telah saya sediakan. Untuk LKPD-nya akan saya kirimkan melalui barcode yang telah saya sediakan nanti. Dari hasil pertanyaan teman-teman tersebut, selanjutnya teman-teman mengasosiasikan terhadap apa yang telah kita pelajari mengenai teks eksplanasi. Setelah teman-teman asosiasikan, saya harap teman-teman membuat teks eksplanasi singkat berdasarkan pertanyaan yang telah teman-teman temukan. Untuk
sebagai tolak ukur bagaimana teman-teman memahami mengenai materi yang telah saya sampaikan, saya akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini bersifat online, jadi teman-teman diharapkan mengisi ujian ini sesuai pada waktunya. Saya akan menggunakan platform Kahoot yang nanti linknya akan saya juga sertakan pada bagian barcode ataupun link yang ada di bagian deskripsi. Baik, untuk mengenai ujian nanti dapat dipertanyakan melalui WA Group. Selanjutnya saya kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan bisa langsung melalui jalur pribadi, chat, WA, atau juga melalui WA Group. Alangkah lebih baiknya melalui WA Group jika mungkin ada teman-teman yang memiliki pertanyaan sama, bisa langsung saya jawab di situ. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, rangkumannya yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses yang di dalamnya terdapat mengapa dan bagaimana suatu kejadian alam, sosial, dan lain sebagainya yang dapat terjadi. Adapun struktur dari teks ini diantaranya identifikasi, pengembangan kejadian, dan ulasan. Sedangkan unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalamnya yaitu menggunakan konjugasi klausal dan kronologis. Saya rasa sekian video pembelajaran pada materi ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.